Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali viewers channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. Hadir kembali kita dalam rangka podcast bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia hadir pada hari ini. Ya, di sebelah kiri saya mungkin bisa langsung Bapak perkenalkan diri. Baik, selamat sore rekan-rekan sekalian, rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Asahan. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Priyatono SHMH. Saya jaksa ahli utama pada Jampidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Baik. Ya, kemudian silakan. Selanjutnya, Bapak. Terima kasih. Bapak yang ganteng ini, Ya. silakan. Lebih ganteng pembawa acara. Oh iya, aduh, ajab kita. Ya, nama saya Riwianto, saya Kepala Seksi Wilayah 1 Subdit Penuntutan di Direktorat C yang membawai terorisme dan lintas negara di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya. Baik, terima kasih. Silakan, Pak. Kalau saya panggil aja Adesol ya. Adesol ya. Aja. Oke. Di kantor biasa dipanggil Adesol katanya. Oke. Kebetulan saya dengan Pak Heri sama di Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum pada Direktur C yang memang membawahi bidang penanganan perkara tindak pidana terorisme dan juga tindak pidana perdagangan orang. Oke, Ya, baik. terima kasih. Ya, perlu diketahui viewers sahabat channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan, hari ini kita podcastnya mengangkat tema bagaimana pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau bahasa kerennya itu human trafficking dan tindak pidana terorisme. Tindak pidana perdagangan orang ini sangat rawan dan sangat berkembang saat ini, ya kan? Kemudian dengan modus-modus operandi yang terus berkembang, hingga juga bagaimana kaitannya dengan pencegahan tindak pidana terorisme, itu yang akan kita ulas sampai tuntas pada podcast pada hari ini. Saya mulai karena dari Bapak Jaksa Ahli Utama, Bapak Dr. Fri. Gimana pandangan Bapak terkait situasi tindak pidana perdagangan orang? Karena saya lihat pihak Kejaksaan Agung sangat gencar menyampaikan kampanye-kampanye pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Silakan, Pak. Baik, saya kira teman-teman Fakultas Hukum pada mendengar pada sore hari ini. Iya. Saya mengharapkan rekan-rekan dari Fakultas Hukum mengerti apa yang dimaksud dengan TPPO. Oke, siap. Kalau berbicara TPPO kan sangat mengerikan. Nah, Judulnya perdagangan orang. siap. Ya, kalau hewan didagangkan boleh. Kalau hewan ataupun tumbuh-tumbuhan didagangkan boleh. Tetapi kalau itu perdagangan manusia, ngeri rasanya. Ya, ngeri rasanya. Kemudian perkara-perkara yang kita tangani yang datangnya dari penyidik Polri itu terhadap agennya itu mencari manusia-manusia. Melalui agen, Pak? Ya, Oh, melalui agen. perangkatnya Selama agen. ini melalui agen. Oke. Kemudian masyarakat yang diambil, yang dicari itu masyarakat yang ekonominya sangat lemah. Ekonomi melemah. Nah, kemudian saya harapkan kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum khususnya, pertama kita mengerti dulu dong apa yang dimaksud dengan TPPO, tindak pidana perdagangan orang, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Sebagai seorang mahasiswa yang akan terjun ke masyarakat, dia harus memahami apa itu TPPO. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar diskusi. Iya. Tentu nantinya saya harapkan para rekan-rekan seluruh jajaran Fakultas Hukum yang ada di Universitas Asahan membaca Undang-Undang 21 Tahun 2007. Di sana akan jelas ya bagaimana trik-trik, bagaimana kasus-kasus TPPO yang dimulai ya dari ada proses, ada cara dan ada tujuan. Nanti pada saat nanti kita paparan besok, saya akan memberikan penjelasan secara utuh apa yang dimaksud dengan proses, apa yang dimaksud dengan cara, dan apa yang dimaksud dengan tujuan. Tetapi yang lebih kita ditekankan ya bagaimana
tindak pidana perdagangan orang itu terjadi. Kemarin saya pernah ke Kamboja, ke Myanmar, ya sedih rasanya. Apa yang buat Bapak sedih ini? Saya sedih warga negara Indonesia ya yang diiming-iming oleh agen untuk menjadi tenaga kerja yang ada di Myanmar, Kamboja dan seterusnya. Nah, makanya saya mengharapkan tidak saja bekal undang-undang yang akan disampaikan oleh mahasiswa kepada masyarakat. Saya katakan Medan ini basic daripada TPPO. Banyak perkara ada yang di TPPO. Ya, karena Medan ini mereka bisa loncat ke perairan, bisa meloncat ke Kamboja dan seterusnya. Nah, untuk itu peran daripada mahasiswa itu dan masyarakat, khususnya dalam konteks pencegahan. Ya, jangan terjadi TPPO atau agen-agen yang menjanjikan kepada masyarakat Medan, khususnya di Kabupaten Asahan ini. Jangan dia akan memberikan iming-iming bahwasanya ada gaji besar di tempat di negara lain. Sedangkan di Indonesia ini, di Medan ini, di Asahan ini banyak lahan-lahan pekerjaan yang menunggu kita semuanya. Nah, kemudian kan tadi saya katakan kalau mendengar TPP itu kan serem. Serem, Pak. Ya, Orang didagangkan. Iya. Hewan saja kalau kita dagangkan, kan kita berhati nurani. Apalagi manusia didagangkan. Nah, untuk itu ke depan saya mengharapkan di tahun 2025 ini tidak ada perkara TPPU lagi yang ada di Indonesia. Sebetulnya begitu. Diberantas habis. Ya, kita berantas habis usaha. ya gitu dengan upaya bagaimana rekan-rekan dari Fakultas Hukum Universitas Asahan ini memberikan masukan-masukan kepada masyarakat, dicegah ya, kemudian supaya jangan terjadi tindakan-tindakan hukum terhadap TPPO sendiri. Ya, kemudian sekarang mekanisme apa yang terjadi? Sekarang hampir 100 orang masyarakat Indonesia yang terjegal di Myanmar Saat ini. yang nggak bisa pulang ke Indonesia. Faktornya, Pak, alasannya. Ya, faktornya di sana kultur budaya, kultur kekuasaan. Karena apa saya katakan? Rekan-rekan dari Indonesia yang dibawa oleh agen-agen itu, dia dibawa yang ilegal, bukan legal. Jadi yang namanya masyarakat sana memperlakukan orang-orang Indonesia seenak perutnya, seenak deweknya kalau bahasa Jawanya. Nah, kemudian ya kita kan lihat di televisi begitu berat penderitaan ya daripada masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri. Saya izin mau bergeser dulu ke Pak Dokter. Oke. Ini Pak Dokter lebih paham dia Terkait itu ya. ya Teknis. teknisnya. Iya. Saya mau bergeser ke itu tadi pengantar yang disampaikan oleh Bapak Dr. Pri, ya kan? Kita geser terkait teknis. Masyarakat Indonesia 240 juta bahkan mendekati 250 juta saat ini. Tadi disampaikan ada faktor pekerjaan, faktor ekonomi yang menjadi apa? Kira-kira modus operandi apa yang sering dilakukan dan yang terbaru sehingga masyarakat bisa mencegah melalui siaran podcast kita ini. Karena bahkan ada program-program beasiswa. Saya ingat saya tahun 2003 saya observasi demikian ke Jerman. Rupanya bukan dalam rangka pendidikan, rupanya malah diperdagangkan di sana menjadi pekerja. Labelnya mahasiswa. Saya yakin orang bapak-bapak di pusat di Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang menangani itu. Saya ambil data di tempo.com. Gimana tanggapan dari Bapak Dr. Heri? Silakan, Pak. Ini pertanyaan yang cerdas sekali ya. Up to date. Ini kalau udah dikatakan cerdas gini, Pak, kalau bahasa orang Sumut itu diumbang. Ya kan? Tapi sor juga kita. Silakan, Pak. Jadi menyambung dari Bapak Dr. Free. Iya, Pak. Jadi framing pertama penting untuk diketahui kalau perdagangan orang itu adalah sebenarnya dia seperti modern slavery Modern atau perbudakan modern. Siap. Jadi orang itu mengeksploitasi orang lain yang sebenarnya orang itu tidak suka. Orang dibawa kendali orang lain. Sebenarnya orang tidak suka. Seperti perbudakan ya, mirip-mirip seperti perbudakan. Artinya apa? Artinya ada under control. Itu konsep besar dari TPPU-nya. Terus kemudian perlu diketahui tadi ditanyakan modus operandi. Memang ada beberapa jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang, banyak ya.
Seperti contohnya saya sebutkan satu persatu secara singkat saja. Ya. Yang pertama, contoh perdagangan orang itu yang sering terjadi itu adalah dia pekerja migran ilegal. Ilegal. Orang kemudian menjanjikan bekerja di luar negeri Siap. dengan gaji tinggi, dengan berangkat secara ilegal, terus kemudian ternyata gajinya tidak dikasihkan. Ternyata kemudian di sana dia bekerja di sektor yang rawan, di sektor yang tidak ada perjanjian sebelumnya. Ya. Orang bekerja keras di sana, tetapi yang menarik keuntungan adalah para agen yang disebut oleh Pak Dr. Fri tadi. Itu nama di sektor pekerja migran ilegal. Contoh, pekerja Indonesia pergi ke Arab Saudi, ya, ke Timur Tengah. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga yang disebut sebagai pengantin pesanan. Pengantin Nah, ini pernah apa dengar ini nggak? Pak bahasa Ini bahasa awam ini ya? Apa Bahasa ini pengantin? biasa ada ya, kan? pengantin pesanan. Pengantin pesanan. Ya, pengantin pesanan itu Ya. ada case nyatanya. Case nyata. Case nyatanya itu adalah ya, warga negara Cina, dia mencari mantu orang Indonesia. Oke. Mohon maaf, di Indonesia ada kota Singkawang Ya. yang kebanyakan di sana adalah keturunan Tionghoa, tapi secara ekonomi tidak mampu, maka kemudian dia mencari perempuan-perempuan Singkawang. Untuk apa? Untuk dikawinkan sama anaknya, dan mohon maaf, anaknya adalah difabel. Difabel. Nah, jadi dijanjikan nanti kalau kawin dengan anak saya, nanti akan dikasihkan Fasilitas yang wah fasilitas lah ya. wah, Oke, bisa yang pulang ngilingin kapanpun surga, Pak, ya. anytime, dibangunkan rumah dan sebagainya. Oke. Kenyataannya memang benar, dia lewat agen-agen Indonesia dapat mantu orang Indonesia. Setelah mendapatkan anak, maka kemudian perempuan-perempuan Indonesia itu dicerai, dipulangkan ke Indonesia. Dipulangkan atau sampai kepada eksploitasi seksual di situ, Pak? Ya betul. Secara Jadi, nyata bahkan mohon maaf, Iya. sampai berhubungan seksual pun dibimbing oleh bapaknya karena anaknya difabel. Itu yang kedua, ya yang kedua. Itu juga kita sebut sebagai perdagangan orang karena ada agen dari Indonesia dia memperdagangkan orang Indonesia untuk kemudian dijual kepada warga negara asing dengan modus yang tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga ada yang disebut sebagai eksploitasi anak buah kapal. ABK. Ya ABK. Oke. Jadi sebelum tadi nanti masuk ke foreign job ya, ke Iya, Jerman foreign tadi itu belakangan. Terakhir Itu belakangan. ya? Terakhir itu. Nah, itu gongnya Siap, terakhir siap, itu. gongnya. Karena di mahasiswa, Iya, ikut betul. mahasiswa. Jadi yang ABK itu barusan juga kita pertemuan ke Fiji ya di New Zealand. Fiji, New Zealand. New Zealand kita juga ikuti pertemuan di sana. Itu ada kurang lebih ABK kapal Indonesia itu di perairan Pasifik, Mas. Oceania ya. Oceania itu kurang lebih ada anak buah kapal Indonesia kurang lebih 2.000-3.000 2000. orang di sana. Nah, apa modus operandinya? Modus operandinya adalah bahwa dia bekerja di kapal itu selama kurang lebih 18 jam Per hari. Siap. Terus kemudian berlayar di laut itu tidak pulang-pulang 3 bulan 4 bulan, coba bayangkan. Dikasih minuman sulingan air laut. Digaji hanya 300 US dollar. Ya, Per bulan. Sebulan ya. Sebulan. Terus kemudian juga dikasih makanan-makanan yang tidak layak. Artinya itu adalah sudah merupakan isu dari internasional, isu dari PBB untuk bahwa itu termasuk bagian daripada perdagangan orang. Eksploitasi ya. Artinya orang mendapatkan keuntungan dari seperti Tenaga, kerja ya. paksa tenaga orang lain ya. Jadi memahami itu dulu bahwa ternyata TPP itu adalah dia mengeksploitasi orang lain. Tadi besok dijelaskan oleh Pak Pri ya proses cara tujuan. Itu yang ketiga, jadi anak buah kapal. Terus kemudian ada juga jenis perdagangan orang itu adalah foreign job dulu ya, foreign Oke, job. foreign job. Itu sedang ramai karena tapi kita tentu jaksa hati-hati di dalam menentukan pasal apakah ini kan. dia perdagangan orang atau Oke. tidak. Apakah pihak kampus terlibat atau tidak. Oke. Itu perlu tentu pendalaman-pendalaman yang serius. Tapi singkatnya begini. Singkatnya itu adalah karena itu menjadi isu perdagangan orang bahwa sebenarnya niat baik dari kampus itu adalah bagaimana kemudian bekerja sama di luar negeri, kemudian mahasiswanya bisa melakukan proses magang di luar negeri, belajar di sana, belajar bekerja. Tapi ternyata di foreign job di Jerman itu adalah memang dia bukan untuk magang, betul-betul bekerja sebenarnya. Pure. Iya, Pure jadi bekerja. di pemerintah Jerman itu program legal sebenarnya. Program legal dari pemerintah Jerman bahwa di musim dingin itu silakan negara-negara lain ada yang mau bekerja silakan saja dipersilakan. Nah, ternyata di dalam prakteknya
maka mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di sana itu jam kerjanya juga melebihi 8 jam. Terus kemudian yang kedua adalah tidak ada matching antara fakultas kampus, misalkan ya, bayangkan kalau fakultas hukum saudara nanti disuruh panggul-panggul dikerja di DHL itu, nah itu bisa bayangkan dia kan di sini tidak pernah manggul terus manggul-manggul. Ya. Nah tapi tentu itu masih kita kaji secara mendalam. Beberapa memang sudah perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap ada, masih dalam proses juga ada, tapi kita hati-hati. Termasuk apakah memang ada keterlibatan pihak kampus di sana, itu yang menjadi garis besar kita. Jadi kita betul-betul hati-hati. Itu yang keempat. Terus yang kelima, nah itu masuk dalam perdagangan orang juga, kita sebut itu micet. Melalui media sosial. Jadi ini sektor prostitusi. Nah di kita ini sudah membedakan mana kemudian tindak pidana perdagangan orang sektor prostitusi, mana itu kemudian perdagangan orang, dan mana itu pasal-pasal untuk germo, ya pasal-pasal untuk mucikari. Nah itu kita bedakan. Karena apa? Karena begini. Jadi kalau ada misalkan ada pekerja seksual PPSK, terus kemudian dia ternyata ditaruh di camp tertentu, tidak boleh keluar. Jadi jam sekian gitu ya? Maka itu kemudian menjadi perdagangan orang. Terus kemudian dipaksa, kalau kemudian dia berhubungan, mohon maaf, tidak pakai kontrasepsi pun tetap harus melayani. Maka itu perdagangan orang. Nah, artinya dia dibawa kontrol kendalinya. Dikasih uang lipstick, ya, dikasih uang penampilan, perawatan. Nah, tetapi nanti kalau tidak kembali maka didenda sekian, atau kalau lari maka didenda sekian, maka itu adalah perdagangan orang. Jadi dia mengontrol hidup PSK itu. Tetapi kalau hanya murni sebagai mucikari, sebagai perantara, maka pasalnya adalah pasal mucikari. Maka ya artinya itu bentuk-bentuk daripada perdagangan orang pula. Jadi yang pertama tadi disebutkan ada ABK, ada pekerja migran, ya, terus kemudian itu terjadi di luar negeri ya, ada anak buah kapal, ada foreign job, ya, ada kemudian prostitusi. Terus kemudian juga terkadang TPP itu juga terjadi antar daerah di Indonesia. Antar daerah. Ya, berarti contoh, ada skala nasional, ada skala lokal ya, skala lokal. Contoh misalkan kalau ada pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga dari NTT dikirim ke Batam. Nah, ternyata agennya bilang, wah ini kamu butuh biaya tiket, saya bayari gitu. Bayari. Nah, ternyata pembayaran itu sebenarnya berasal dari majikannya. Nah dia harus bayar nih, berarti harus balik dong gajimu selama 10 bulan, saya yang ambil. Padahal itu sebenarnya sudah dibayarkan oleh majikannya. Nah itu juga sebagai salah satu bentuk dari perdagangan orang. Ya, intinya bahwa kelima jenis itu, nanti mungkin Pak Ade mau tambahin, itu adalah orang mengontrol orang lain, orang di bawah kendali orang lain. Jadi modus-modus operandi itu juga sering kita lakukan. Ya ini baru bicara modus operandinya. Penuntutannya nanti sambil berkembang. Tapi itu contoh-contoh dari perdagangan orang. Mungkin nanti Pak Ade mau tambahin apa yang menjadi bentuk modus operandi. Gitu. Ya. Saya memperkecil skala terkait TPPO itu kan skala internasional, skala nasional. Saya bergeser ke Pak Ade, Pak Ade Sol. Ini kayaknya orang Sunda nih Bapak. Oke Pak. Pak Ade, saya mau tanya, skala Sumatera Utara. Sumatera Utara ini perbatasan seperti kata Pak Fri tadi, Dr. Fri. Mau lompat sungai pun nggak bisa sampai ke Malaysia, ke Singapura, seperti itu. Pak, saya sampaikan secara geografis, Asahan maupun Tanjung Balai ini lebih dekat ke Malaysia, 4 jam ketimbang dari sini ke Jakarta. Bahkan ya tanda petik juga pantauan observasi orang Bapak juga, ini pelabuhan-pelabuhan kecil juga ada di sini, tahu pasti kan sumber-sumber itu. Saya mau tanya sama Bapak, gimana ini mengantisipasi, ya kan? Langkah apa yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap pantai timur Sumatera ini, Pak? Terutama Sumatera Utara terkait TPPO, ya kan? Banyak kapal tongkang, baik berangkatnya, terutama kapal tongkang pulang, hal itu yang sering terjadi. Penanganannya gitu. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab itu,
ada fakta yang menarik ya. Pada tahun 2023 Badan BM2TKI itu mengeluarkan data yang mengatakan bahwa dalam 1 tahun itu ada sekitar 1.900 mayat yang datang dari luar negeri datang ke Indonesia sebagai korban perdagangan orang. Artinya apa? Dalam 1 hari itu ada 2 peti mati. Dua peti mati korban perdagangan orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia. Bayangkan begitu dahsyatnya, begitu nestapanya ya. Perdagangan orang yang ada di Indonesia ini itu sangat kejam sekali. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi terkait dengan perbatasan. Saya teringat kasus-kasus yang sering kami tangani itu di wilayah Batam. Ini persis Batam ke Singapura ya. Ini daerah Sumatera ini asal lebih dekat ke Malaysia. Itu modusnya hampir sama ya. Mereka selalu kucing-kucingan dengan aparat. Biasanya mereka masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kalau bahasa tikus ya. Pelabuhan tikus, dia dengan menggunakan kapal tongkang yang skala kecil. Dia angkut dari dari pelabuhan tikus itu, nanti di tengah laut sudah ada yang menunggu kapal yang lebih besar. Itu modus-modus yang sering digunakan oleh para pelaku perdagangan orang yang biasanya ada di perbatasan. Nah, sekarang kadang yang menariknya lagi itu korban perdagangan orang itu mereka itu nggak merasa kalau sebagian besar korban perdagangan orang itu nggak merasa bahwa dirinya itu sebenarnya korban gitu loh. Mereka ya kita harus maklumi juga bahwa memang harapan mereka ingin merantau ke luar negeri itu kan karena faktor ekonomi. Mereka dijanjikan oleh para agen-agen itu mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak di luar negeri, namun kenyataannya hampir mereka itu pada akhirnya menjadi korban perdagangan orang, eksploitasi seperti itu. Macam-macam eksploitasinya, ada eksploitasi jam kerja, gaji tidak dibayarkan, bahkan ada penyiksaan fisik, bahkan eksploitasi seksual juga ada. Itu macam-macam sekali. Nah, sekarang bagaimana sih sikap kita gitu ya untuk mengantisipasi itu ya? Kita butuh peran dari masyarakat. Contohnya apa? Sekarang nih seminar semacam ini ya, itu sangat bagus untuk mengedukasi masyarakat khususnya di Asahan ini ya, supaya bisa dan menyadari bahwa bentuk-bentuk perdagangan orang seperti apa, antisipasinya seperti apa. Ya kita kembali lagi, kalau kita mengharapkan 100% itu hilang sulit Pak. Apalagi hanya berharap kepada aparat penegak hukum. Jalan satu-satunya apa ya? Adalah peran serta dari masyarakat. Semua elemen harus peduli. Saya pernah kebetulan ada tugas di luar kota, jam 5 subuh saya udah ada di bandara, Pak Heri. Saya ngelihat pas trek ya, saya ngeliat gerombolan, saya berpikir ini kayaknya korban perdagangan orang. Nah, itulah dibutuhkan apa ya, kepedulian dari masyarakat sendiri bahwa kita harus bisa bisa peduli terhadap mereka itu. Cuman ya itu sekali lagi kadang-kadang mereka nggak sadar bahwa dia merupakan korban perdagangan orang. Sadarnya kapan? Ketika mereka berangkat terjadi eksploitasi, baru mereka sadar bahwa mereka telah dieksploitasi. Selama mereka dieksploitasi, mereka tanda petik hilang kesadaran. Hilang kesadaran bahwasanya mereka tak sadar dieksploitasi. Saya silakan sedikit. Pak, silakan. Bagus ini karena ini menjadi isu internasional. Isu dari PBB juga mengenai kejahatan di maritim itu. Artinya memang maritim itu di samping juga bisa dieksploitasi untuk kebaikan ya, untuk ada masukan ikan dan sebagainya, ada juga kemudian kejahatan-kejahatan di sana. Itu salah satunya adalah memberangkatkan orang secara ilegal ke wilayah misalkan di Malaysia. Dan memang kebetulan di Batam juga banyak menjadi korban, juga mungkin di daerah sini juga ya banyak menjadi korban ke sana. Terus kalau itu kita lihat kenapa menjadi perhatian internasional? Karena itu menyangkut tentu lintas batas negara. Tentu ini berhubungan dengan apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di Malaysia. Apakah ada kerjasama yang bagus antara Indonesia dengan Malaysia? Sehingga bicara perdagangan orang pun pada akhirnya bicara mengenai kerjasama internasional. Bagaimana
kemudian menguatkan kerjasama itu antar penegak hukum, antar government untuk dalam upaya-upaya pencegahan maupun upaya-upaya pemberantasannya. Karena itu menjadi penting, misalkan juga isu itu menyangkut kerjasama antara government agencies di Indonesia. Bagaimana kemudian Bakamla, Badan Keamanan Laut, bagaimana kemudian Polri, bagaimana kemudian Angkatan Laut kita bisa berpatroli secara bagus, bisa bersinergi secara bagus untuk mengurangi kejahatan-kejahatan yang berada di maritim. Jadi itu yang sudah sangat sentral. Kemudian saya lupa tadi, tambahin modus operandi 2 tadi itu ya. TPPO itu ya. Yang sekarang tren marak TPP itu adalah yang pertama itu adalah orang Indonesia ke Kamboja. Mengapa? Ini kita berpikir kenapa orang Indonesia pergi ke sana? Tentu ini persoalan pekerjaan, modus operandinya. Pekerjaan. Nah, ternyata tentu kita bicara di sana itu ada judi online. Nah, judi online di sana itu kan sebenarnya legal ya. Nah, legal terus kemudian dia merekrut dari orang manapun, dari Indonesia, dari Filipina, Malaysia, bahkan Cina juga direkrut menjadi tenaga kerja untuk mengoperasikan judi online di sana. Di Kamboja. Nah, tapi dalam perjalanan juga di samping judi online mereka juga diajari bagaimana cara menipu, ya skimming ya, cara menipu lewat Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Dan pekerja-pekerja Indonesia yang di sana rata-rata mereka itu adalah ditarget ya. Ditarget sebulan itu harus minimal 2 orang, minimal 50 juta menipu. Nah, jadi kalau berhasil lumayan sebenarnya ya, lumayan. Tetapi kalau kemudian tidak berhasil, maka kemudian disitulah disekap, disitulah kemudian disetrum dan sebagainya. Artinya ada penyiksaan fisik di sana. Nah, itu juga merupakan bagian dari perdagangan orang. Dan jumlah terakhir yang tadi disebutkan oleh Pak Dr. Frihartono, dari 4 tahun yang lalu sampai sekarang itu sekitar kurang lebih 2.000-3.000 orang kita yang di sana dan sudah dipulangkan, dan sekarang di sana masih tertahan 100 orang Indonesia. Karena apa? Karena sebenarnya kejahatan internasional yang mereka kejahatan yang terorganisir itu dia ada wilayah khusus yang bahkan kepolisian maupun aparat penegak hukum di sana tidak bisa menjangkau di sana. Jadi kalau kita laporkan ada korban orang di sana, bukan diantar untuk menangkap pelakunya, malah dipulangkan lagi ke tempatnya. Jadi bukan menangkap pelakunya, bukan menggerebek pelakunya, tetapi pemerintah Indonesia diantar untuk menebus ya. Ini orang ya. Satu orang itu kurang lebih kalau pengen keluar dari zona itu maka dia 60 juta. Oke, saya potong sebentar. Hati-hati untuk masyarakat, ini perlu edukasi. Hati-hati kalau ke Kamboja, apalagi jadi kerja diiming-imingi. Masyarakat secara tidak langsung pemerintah kalau mau membebaskannya mengeluarkan uang 60 juta, hati-hati ya kan, ya kalau pemerintahnya mau, soalnya banyak lagi yang mau ditanggung negara kan, seperti itu. Silakan lanjut. Pak bagus sekali, statement yang bagus sekali. Karena apa? Karena memang edukasi itu dari disebutkan Pak Dr. Fri, pencegahan dari masyarakat, kesadaran masyarakat. Banyak janji-janji manis oleh misalkan tetangga, orang terdekat, orang yang dikenal bahwa di sana akan bekerja enak, mendapatkan gaji yang besar. Tetapi dalam kenyataannya kalau kemudian tidak memenuhi target sebagaimana layaknya sebuah kejahatan, maka ada penyiksaan fisik di sana. Dan faktual sampai saat ini masih 100 orang yang tertahan di sana, dan masih diusahakan oleh beberapa kementerian termasuk Kementerian Luar Negeri untuk bagaimana memulangkan mereka, bagaimana skemanya. Selama ini kan beberapa sudah berhasil dipulangkan. Nah, terus juga ada TPPO, ini selain online scamming itu yang merupakan bagian dari TPPO juga, itu juga ada namanya perdagangan organ tubuh manusia. Ya, terutama ginjal. Ya, ginjal itu perdagangan termasuk dari perdagangan orang. Karena apa? Karena itu kalau di dalam aturan, di dalam Undang-Undang 21 tahun 2007, eksploitasi itu termasuk salah satunya adalah perdagangan organ tubuh manusia. Contoh kasus yang ada adalah orang yang di Jawa Barat, itu orang kemudian dia agent merayu donor, diberikan kepada resipien. Nah, resipien itu dia penerima. Itu satu ginjal 300 juta. Ya, oleh agent. Tetapi yang pendonornya cuma dikasih 80
juta. Jadi selebihnya adalah maklar dan Itu pelaku. Nah, itu juga merupakan bagian karena di dalam peraturan pemerintah mengenai tata cara untuk donor itu ada tata caranya, yaitu harus diberikan secara sukarela, bukan merupakan jual beli. Nah, tetapi dalam prakteknya itu juga diperjualbelikan, dan yang terakhir itu perkaranya itu adalah kita orang Indonesia itu dijual di Kamboja juga. Jadi dilakukan operasi di sana, ginjal di sana itu. Seharga ya kurang lebih sekitar 200-an juta, malah agak turun ya, 200 juta. Artinya apa? Artinya itu juga bentuk daripada perdagangan orang. Itu yang tadi penting dalam podcast yang seperti ini momentum bagus untuk mengedukasi masyarakat. Jangan terpengaruh janji-janji manis untuk bekerja di luar negeri, karena belum tentu, kalau apalagi model pemberangkatannya itu adalah ilegal. Dan biasanya Mas, modus operandinya itu ini kan kejahatan internasional ya. Contoh yang nyata, misalkan Mas nih, memberangkatkan orang, Mas dibimbingi oleh orang Arab Saudi atau organisasi sana. Kalau Mas nanti berhasil memberangkatkan satu orang asisten rumah tangga di sini, walaupun secara ilegal, Mas saya kasih 30 juta. Success fee-nya 30 juta. 30 juta. Terus kemudian yang calon pekerja Indonesia ini, migran ke sana itu semuanya free. Baik tiketnya, pemeriksaan medical check up-nya, semuanya di free. Bahkan plus dikasih keluarganya dikasih uang, ditinggal rumah. Rata-rata dikasih, namanya kita sebut uang fit, rata-rata dikasih 5 juta sampai 15 juta kepada orang tuanya. Itu untuk apa? Agar dia tetap berangkat ke sana. Karena apa? Karena di daerah Timur Tengah itu adalah moratorium. Tidak boleh pekerja sektor domestik itu Indonesia bekerja di Timur Tengah. Nah, sebagaimana kejahatan Mas, semakin pintu tertutup, maka pasaran semakin tinggi dong, ya kan, semakin susah untuk mendapatkannya kan. Nah, itu teori-teori kejahatan. Sehingga ketika pasaran naik, maka itulah banyak terjadi eksploitasi. Karena apa coba? Secara pemikiran, loh, gua datangkan you mahal-mahal, habis 200 juta, 300 juta. Yang ada dalam pikirannya adalah seperti, mohon maaf, seperti perbudakan. You budak gua. Nah, itu frame-nya. Akhirnya di sana di Arab Saudi itu sampai ada terakhir kita ikuti, kita juga jadi speaker juga ya di kedutaan Arab Saudi itu. Ada namanya grup sampai TKW kaburan. TKW kaburan. Ini yang lari ya? Ya, lari dari majikannya. Udah nggak tahan nggak tahan dengan majikannya, TKW kaburan. Dan yang memprihatinkan adalah beberapa, saya mungkin tidak menyebut beberapa, mungkin banyak juga yang akhirnya terpaksa beralih profesi kepada profesi misalkan prostitusi, misalkan dipaksa prostitusi, atau ya terpaksa lah untuk melakukan prostitusi di sana. Nah, ini tentu menjadi keprihatinan kita semua. Ngeri lah kalau bahasa Pak Dr. Frit tadi, ngeri, itu memang terjadi. Dan ini kenapa kemudian isu ini menjadi menarik? Karena apa? Karena ya tentu internasional beralih atau memusatkan ke Indonesia. Karena apa? Indonesia satu, banyak pekerja migran dari Indonesia, terutama Indonesia menjadi source, sumber atau pekerja-pekerja migran di seluruh dunia kebanyakan bersumber dari Indonesia. Sehingga perlu nantinya wacana-wacana ke depannya kerjasama internasional. Ini salah satu bidang kita. Di bawah beliau dan Pak Dr. Fri, kita termasuk kerjasama internasional bagaimana untuk pencegahannya, preventifnya maupun eradication-nya maupun pemberantasannya. Saya bergeser karena tadi di bawah naungan tadi Dr. Heri bilang, saya kepimpinannya dulu kan. Ya kan? Iya, harus. Dan sportif kita. Ya. Jadi Pak, tentu TPPO ini kejahatan yang TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Wah, iya kan? Macam pelanggaran HAM ini. Macam pelanggaran pemilu pula ini. Macam seperti pelanggaran pemilu. Karena baik ILO, WHO, WTO ini pusat perhatian, bahkan United Nations PBB juga menyoroti hal TPPO ini gitu. Lalu tentu dalam upaya-upaya pencegahan tentu mengalami tantangan-tantangan dalam melakukan baik pencegahan secara preventif maupun represif, ya kan? Lalu bagaimana
Kejaksaan Agung menyelesaikan tantangan-tantangan tadi, upayanya apa? Itu. Ya, baik. Ini kan bukan tantangan Kejaksaan Agung saya, tetapi tantangan negara Republik Indonesia. Kan tadi bagaimana pencegahan? Tentu ada kiprah daripada rekan-rekan university dimanapun dia berada, khususnya Fakultas Hukum. Kalau ada di bawah naungan di Asahan ini. Kemudian TPPO ini kan melibatkan lintas sektor yang besar. Ada Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, ya ada kepolisian yang terdepan, ada ketenagakerjaan, dan ada yang kementerian yang terbaru, BP2M ini yang terbaru ya. Harapan kita kan tidak saja pelaku ini agent itu adalah manusia-manusia Indonesia yang harus kita hukum berat. Tetapi yang perlu digarisbawahi, kita harus benahin penyelenggara negaranya. Satgas ya kita benahin. Ya, mudah-mudahan di zaman Pak Prabowo ini Satgas TPPO ini mudah-mudahan dibenahi. Kenapa? Kalau penyelenggara negaranya, saya tidak sebut karena ini oknum ya. Kalau misalnya dia di bandara, dia lihat administrasi yang benar. Wah, kalau ini administrasi tidak memenuhi, pulang kok non-stop. Tetapi kadang-kadang pihak imigrasi sendiri menghalalkan cara untuk memberangkatkan orang. Kadang-kadang begitu ya. Nah, tetapi oknum kita oknum ya. Ada oknum-oknum yang lain misalnya ya. Oknum daripada Departemen Tenaga Kerja ya. Kalau misalnya unsur-unsur terdepan ini, apakah kepolisian, apakah imigrasi, apakah tenaga kerja, dengan suatu prosedur yang benar, tentu berjalan sebagaimana mestinya. Tidak akan ada lagi TPPO yang ada di luar negeri. Ya, tidak akan terjadi lagi. Nah sekarang, kalau misalnya seseorang ada 10 yang diberangkatkan dari bandara, misalnya bandara Kuala Namu, tentu kan akan diperiksa oleh unsur terdepan, oleh rekan-rekan imigrasi. Kemudian imigrasi di sana kontak Thailand, ya atasnya. Ini ada 10 orang yang mau diberangkatkan. Si Abdu dan kawan-kawan, cek dong. Kemana dia akan dipekerjakan. Nah, tetapi selama ini, ya kadang-kadang agen ini bagaimana dengan tata caranya mendekati oknum-oknum yang salah. Nah, saya menghimbau ya, ada satu perkara ya, ada oknum pegawai penyelenggara negara yang salah, yang selama ini yang kita lakukan untuk menjeratnya. Nah, untuk itu ke depan itu supaya Satgas ini dibentuk kembali, ditata kembali. Ya, apalagi yang tadinya badan sudah menjadi kementerian, ya, supaya ditata lagi, dibuat yang lebih bagus. Kalau tadi berbicara masalah pelabuhan-pelabuhan, tentu ada peran daripada Angkatan Laut, Bakamla yang kita utus, ya. Kemudian mengefektifkan jalur-jalur tikus itu, diperdayakan sumber-sumber daya manusia yang ada, apakah itu imigrasi, apakah itu tenaga kerja, apakah itu kepolisian. Dan kami ini sebetulnya sektor yang kedua dalam penanganan perkara. Eksekutorial. Ya, karena kita adalah lembaga penuntutan. Tetapi ingat, bahwasannya jaksa itu bisa masuk di kemana-mana. Ya, karena salah satu fungsi kita itu adalah intelijen justisial. Melihat, memata-matai, memberikan pendapat kepada masyarakat dan kepada penyelenggara negara. Supaya misalnya, wah, kalau di sana sering terjadi ada istilahnya beberapa orang TPPO yang akan diberangkatkan, kami akan memberikan masukan kepada tenaga kerja, kepada imigrasi, kepada Departemen Luar Negeri untuk dilakukan pencegahan agar tidak terjadi TPPO. Ini yang sering kami lakukan. Tapi selama ini kami sudah berupaya dengan lintas sektor kementerian,
kami melakukan rapat, melakukan diskusi, terutama tugas kami itu kepada peran daripada penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memang catatan itu memang bagi dalam terkait penegakan hukum, supremasi hukum TPPO, karena Perpres Pak ya terkait Satgas atau gugus itu hanya diatur secara pusat. Untuk kabupaten maupun provinsi itu tidak rigid siapa perangkat-perangkatnya. Kita bergeser Pak, ya kan? Bergesernya gini. TPPO dan tindak pidana terorisme ini mungkin, ini pandangan saya gitu, hal yang bisa saling terhubung, terkoneksi dengan modus operandinya ataupun aktivitas-aktivitasnya. Tentu ini kan rumah Pak nanti yang bisa mengulasnya. Yang menarik. Jadi saya kan ya. hanya mengantarkan memantiknya aja. Apakah betul atau tidak sehingga teredukasi masyarakat. Itu kan suatu pertanyaan yang akan mengalir, yang akan dijawab. Ya. Selagi itu adalah buatan manusia. Ya, ini saya pribadi mengatakan. Silakan. Kan TPPO itu adalah pelaku yang manusia. Iya. Korbannya manusia. Begitu juga teroris. Ya. Bisa jadi ya, kalau misalnya orang yang TPPO ini sudah kehabisan akal, ya diiming-iming, ini pendapat pribadi ya, diiming-iming oleh misalnya ya, kan TPPO ini kan tidak saja di Kamboja, di Thailand, ke Filipina dan seterusnya. Kalau suatu hari ya diberikan iming-iming oleh warga negara Indonesia untuk bekerja di Filipina, tahu-tahu di sana ada markas teroris Filipina, why not? Kenapa tidak? Ini harus diperhatikan oleh Bapak Prabowo, ya kan gitu. Nah, bisa saja berkaitan. Kalau misalnya saya tidak akan makan lagi, tahu-tahu saya dibuang ya oleh agen. Tadi saya katakan di basic teroris antar lintas negara, apakah Thailand, apakah Malaysia, apakah Filipina, apakah Thailand, bisa saja terjadi. Tidak menutup kemungkinan karena ini manusia loh. Ya. Nah, tahu-tahu saya kelaparan, lapar dong. Tiba-tiba saya masuk camp basicnya Pak Ade, teroris. Ya daripada saya nggak makan, diberikan pandangan-pandangan khusus. Brainwash. Ya, kan kalau teroris pandangan khususnya, wah, ketemu Nabi, masuk surga. Bidadari. Ya, bidadari. Sudah 40 bidadari menunggu di surga. Ya, bisa jadi terjadi. Makanya diperlukan, saya menghimbau kepada jasa-jasa saya, ayo dong kita hukum setinggi-tingginya terhadap agen-agen TPPO. Ini agen-agen TPPO ya. Nah, kalau dia berkaitan dengan teroris, yang tadi Anda katakan suatu pertanyaan, bisa saja terjadi. Ya, karena TPPO itu orang ya. Benar. Orang, kumpulan orang, warga negara dan seterusnya. Kalau dia dikirim, tahu-tahu di Kamboja dia tidak bekerja, ada basic teroris di sini, ya bisa saja terjadi. Nah, untuk itu ke depan itu peran kita sebagai masyarakat memberikan pembekalan, memberikan sosialisasi hukum. Kan coba kita bertanya kepada Dekan Fakultas Hukum Asahan misalnya, ya Pak ya, pernah nggak ya Pak Dekan memberikan sosialisasi hukum tentang TPPO yang ada di desa-desa? Mesti ada dong. Tentu. Ya. Kemudian bisa saja Pak Dekan memperdayakan seorang jaksa, polisi, ya Departemen Tenaga Kerja, BP2MI untuk sama-sama memberikan pembekalan kepada masyarakat. Selama ini begini, saya sampaikan, kan masyarakat itu buta hukum. Benar. Buta hukum. Ya. Kadang-kadang mahasiswa buta hukum juga. Yang taunya TPPO. Apa itu TPPO? Ya, tapi undang-undangnya nggak pernah dibaca. Coba Anda perhatikan. Nah, makanya next ke depan
dengan adanya prokes yang baik ini, ya kalau misalnya dengan prokes ini masyarakat desa mendengar, memperhatikan, tetapi harapan saya ke depan, dulu waktu zaman saya kuliah Pak Heri, ya Pak Rangkuti, dulu ada namanya KKN, kuliah kerja nyata. Masih ada. Ya, masih ada sekarang. Masih ada, Pak. Dulu lama. Iya. Kita tinggal di desa sekian bulan, kemudian memberikan pandangan masalah hukum. Ya boleh-boleh saja, diskusi kelompok. Kemudian kalau dulu saya kuliah merasakan bagaimana gotong royong antara sesama mahasiswa di desa. Nah, ke depan itu tidak saja di lembaga hukum, di Fakultas Hukum ini kita memberikan dialog. Ya, yang paling penting kita menyentuh masyarakat yang tidak mengerti hukum. Kemudian kedua, terhadap penyelenggara negara kok. Boleh kita kumpulkan di suatu tempat, atau Pak Dekan nanti mengumpulkan para penyelenggara negara diskusi tentang masalah TPPO, masalah teroris dan seterusnya. Itu ke depan yang harus kita lakukan. Ya, Memang kalau udah pimpinan sekilas terorisme ini Pak, ya kan? Sekilas terorisme, saya ke tadi udah pertama dari kiri, ini ke kanan kita, ke Pak Adesol. Terorisme saat ini Pak, sangat berkembang. Apalagi tadi malam itu Densus 88, ya. NII, Jaringan Negara Islam Indonesia, 8 orang, baik Sumatera maupun Jawa Barat. Sumatera. Ya, kita ulas itunya Pak. Bagaimana supaya masyarakat ini tidak terpapar? Apa menyebabkan dia terpapar? Siapa yang rentan terpapar? Karena supaya jadi pengetahuan bagi adik-adik mahasiswa maupun masyarakat, bahkan mahasiswa sekalipun juga rentan terpapar terkait terorisme berdasarkan referensi. Mungkin silakan Pak. Iya. Ya kan? Jawaban singkatnya, jangan lupa besok hadir ya. Iya. Kalau sekarang terlalu panjang. Iya. Jadi gini, ya saya menambahkan dulu tadi terkait hubungan antara TPPO dengan terorisme ya. Tadi kan menarik. Sebenarnya ada Pak satu kasus. Dia itu salah satu orang pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong waktu itu, atau Taiwan saya lupa, karena peristiwanya tahun 2017. Hong Kong ya. Saya menangani perkara itu Pak. Kebetulan dia pekerja migran Indonesia, cuman ketika dia salah pergaulan. Dia dibujuk rayu melalui melalui sosial media, di proses radikalisasi seperti itu, sehingga dia masuk ke dalam jaringan terorisme. Dan lebih fatalnya lagi, dia sampai bersedia untuk menjadi pengantin bom, Pak. Pengantin bom. Waktu itu yang menjadi target adalah dua orang pejabat yang ada di pusat. Saya nggak perlu sebutkan namanya ya. Kata-kata pengantin bom itu ya, untuk dipahami oleh masyarakat. Iya. Pengantin bom itu sangat mengerikan kan ya. Orang yang menjadi eksekutorial melekat bom lah di badannya. Betul. Itu secara sederhana di masyarakat. Jadi alhamdulillahnya satu hari sebelum aksi pelaksanaan bom bunuh diri itu tertangkap oleh petugas, dan alasan yang dia gunakan waktu itu kenapa bersedia untuk menjadi aksi pengantin bom sangat dangkal sekali seperti itu. Jadi untuk terorisme ini memang kalau boleh saya bilang ini jarang sekali dibahas ya. Jarang sekali dibahas di tingkat masyarakat umum. Terorisme itu hampir tiap minggu dibahas, akan tetapi lebih banyak dibahas di tingkat penyelenggara negara seperti itu. Mungkin kalau kita bicara ke penyelenggara, ini hafal betul. Hafal kita. Terorisme itu seperti apa. Tapi kepada masyarakat umum, ini sangat awam sekali. Makanya untuk acara seperti ini saya sangat apresiasi sekali ya. Cuman memang agak sensitif juga. Baik. Karena ini udah saya dikasih kode nih Pak. Agak sensitif. Kemudian ini harus lebih real didengar masyarakat, supaya jangan nonton podcastnya hari ini aja kan gitu. Besok ada acara kita, viewers channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Sasaran. Besok live pukul 8.30 WIB dari channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Sasaran, seminar nasional tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana terorisme. Maka karena udah di penghujung ini Pak, begitupun saya kasih waktu. Karena Bapak ini pimpinan, kita mulai dari yang bawah. Ya kan? Saya kasih waktu 1 menit untuk menyampaikan closing statement dan pesan edukasi kepada masyarakat baik TPPO maupun tindak pidana terorisme. Silakan, saya mulai dari Pak
Saya panggil Pak Gaina, Kang, karena dari Sunda. Silahkan Kang Ade. Kang Ade, ya. Mungkin saya closing statement terkait dengan tindak pidana terorisme ya. Saya mengutip ada hadis riwayat Tirmidzi, ini perlu kita pahami bersama, yang mengatakan bahwa sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh siapa saja yang ada di langit. Seperti itu. Seperti itu Pak ya. Ada 45 detik lagi nih. Cukup ya. Oke, silakan Pak Dr. Heri. Ya, sebenarnya terkait dua isu besar ya. Iya. Terorisme satu sisi, terus kemudian perdagangan orang sisi yang lain. Duanya sama-sama transnational crime, sama-sama organized crime, kejahatan yang terorganisir itu. Jadi pesannya adalah yang pertama tentu yang untuk perdagangan orang itu bagi masyarakat, karena ini podcast seperti ini, jangan tergiur oleh rayuan-rayuan yang janji-janji manis orang yang akan mempekerjakan ke luar negeri dengan gaji yang tinggi, dengan situasi yang nyaman. Perlu dilihat terlebih dahulu legalitasnya dan sebagainya. Jadi jangan terpengaruh dengan janji-janji manis, janji palsu atau angin surga. Terus yang kedua adalah dengan terorisme, nanti besok lebih lengkapnya. Satu, terorisme tidak berkaitan dengan agama tertentu, tidak ada, itu penting. Terlepas yang kedua adalah ideologi terorisme, ideologi yang kemudian menghalalkan secara dengan melakukan kekerasan-kekerasan terhadap orang lain, dan tentu juga sebagai mahasiswa nantinya tidak mudah terpengaruh oleh ideologi-ideologi yang kemudian mengedepankan kekerasan untuk mencapai segala tujuannya. Dan ini penting untuk menjadi perhatian. Besok lebih lengkapnya mengenai siapa saja yang kemudian rentan, kalangan-kalangan rentan, kalangan-kalangan yang rentan yang akan bersikap radikal, misalkan yang radikal yang menuju kepada terorisme. Nah, itu mungkin besok lengkapnya. Jadi kuncinya adalah bahwa sekali lagi terorisme tidak berkaitan dengan agama tertentu, ini hanya berkaitan dengan ideologi kekerasan. Orang yang mempunyai ideologi kekerasan menghalalkan segala cara untuk kemudian mencapai tujuannya, dan itu menjadi musuh siapa? Musuh kita bersama. Karena Pak Dokter Pimpinan tentu nggaklah berbeda jatahnya kan gitu. Kalau masing-masing 1 menit, Pak kasih 2 dan Pak kasih 1. Kepada Bapak Dokter saya persilakan 2 menit Pak. Ya baik. Kalau tadi berbicara masalah TPPO dan terorisme, saya mengharapkan bukan penyelenggara negara saja yang berkuah-kuah, tapi saya harapkan peran daripada masyarakat, peran daripada lembaga sosial, peran daripada universitas asahan, terutama fakultas hukumnya, turun ke desa-desa, kumpulkan masyarakat dengan pola gotong royong, berikan pandangan yang berkenan dengan TPPO. Kemudian berikan pandangan yang berkenan dengan terorisme. Kalau misalnya rekan-rekan apa dekan dan segenap sivitas akademika tidak mengerti ya dengan masalah TPPO ataupun undang-undang teroris, itu terbuka Kejaksaan Negeri akan memberikan bimbingan atau masukan. Makanya saya harapkan ke depan itu tidak saja masalah TPPO, prokesnya tampilkan dong Pak Kajari, tampilkan kasih intelnya, tampilkan kasih pisus dan seterusnya untuk diajak dialog. Yang paling peran itu adalah peran masyarakat, itu yang sangat dibutuhkan. Karena kalau masyarakat ini kan tidak mengerti, agen datang, ekonomi terpuruk, dikasih duit, dikasih tambahan lagi, berangkatlah dia. Sedangkan di sana di negara lain dia disiksa, ya dia diperbudak dan seterusnya. Jadi ke depan itu terutama dekan Fakultas Hukum saya menghimbau agar ada dialog kepada masyarakat. Kemudian dibantu oleh aparatur penyelenggara negara, apakah itu kejaksaan, imigrasi, Depnaker, dan unsur yang terdepan adalah peran daripada kepolisian. Karena apapun bentuknya, penyidik yang terdepan itu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tapi namun demikian, karena ini adalah lintas sektor
daripada departemen, tetap kita melakukan diskusi. Nah, peran yang paling penting di sinilah muara muatannya itu adalah Fakultas Hukum dong, yang memberikan pandangan, yang memberikan masukan. Oh, kalau melakukan demikian apa yang akan terjadi? Undang-undang yang mana yang akan terjadi? Pasal yang mana yang harus dihukum? Nah, itu singkat, besok kita akan kupas lagi. Silakan kalau rekan-rekan ingin bertanya, masyarakat ingin bertanya, ini ada itu ya, ada masyarakat umum yang datang. Ada. Ya silakan. Di sini ada pakar-pakarnya, ya, termasuk di samping jaksa yang menangani perkara, mereka ke tempat lokasi-lokasi terhadap TPPU maupun terorisme. Baik. Viewers channel YouTube kita berada sudah di penghujung. Simpulan podcast hari ini saya kutip dari pendapat teorinya, tentu orang hukum tahu, teori Lawrence and Friedman. Saya menyimpulkan terkait TPPO dan tindak pidana terorisme bisa dituntaskan berdasarkan 3 teori. Pertama, legal structure, penguatan lembaga hukum bahkan termasuk lembaga perguruan tinggi yang memiliki peranan untuk pemberdayaan dan pengabdian masyarakat. Kemudian yang kedua, legal substance atau substansi hukum, penguatan peraturan perundang-undangan baik mulai dari undang-undang hingga peraturan terendah. Dan terakhir, legal culture, budaya hukum. Peran penting masyarakat saling ingat mengingatkan dan saling mencegah terkait tindak pidana perdagangan orang maupun tindak pidana terorisme. Terima kasih, sampai jumpa pada podcast yang akan datang dengan tamu-tamu yang sangat luar biasa yang akan hadir di studio podcast Fakultas Hukum Universitas Asahan. Terima kasih waktunya Bapak-bapak sekalian yang sudah hadir langsung dari Jakarta ke Kisaran. Saya Saiful Rangkuti, mohon undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa podcast yang akan datang. Terima kasih.